Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membahas tugas besar satu komunikasi data dengan dosen pengampu Pak Wawan Ridwan STMT. Sebelum saya mulai mereview jurnal yang akan saya bahas, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Zaki Prasetyo Bayu Aji dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2020 dengan NIM 415-2001-0134. Program studi saya Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Multiplexing Space Division di Jaringan Pusat Data pada Solusi Serat Multicore dan Crosstalk Subpreset Alokasi Sumber Daya. Volume dan halamannya yaitu volume 10, halaman 272 sampai 288. Tahun terbitnya April 2018. Sumber jurnalnya dari Optika Publishing Group atau OSA. Websitenya ada Space Division Multiplexing Data Center Network on Multicore Fiber Solution and Crosstalk Suppressed Resource Allocation atau di osapublishing.org. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Wiwan, Marija Furdek, Ajmal Muhammad, Arsalan Saljokhei, Lena Wosinska, dan Georgius Zervas. Reviewnya yaitu saya sendiri, Zaki Prasetyo Bayu Aji. Tanggal reviewnya 27 September 2021. Hal yang akan direview di sini adalah tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, lalu kesimpulan. Yang pertama ada tujuan penelitian. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan solusi DCN optik berkapasitas tinggi dan sangat efisien secara spasial dengan memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh transmisi dua arah di MCF. Penelitian telah menunjukkan penggunaan laser pemancar permukaan rongga vertikal atau VCSELS yang digabungkan langsung dalam MCF untuk meminimalkan jejak, memaksimalkan kepadatan, dan meminimalkan biaya. Yang kedua ada subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang multiplexing di jaringan pusat data. Multiplexing ini mengandalkan jaringan optik berkapasitas tinggi yang mengandalkan transmisi dua arah di MCF. Penelitian telah menunjukkan penggunaan laser pemancar permukaan rongga vertikal atau yang disebut VCSELS yang digabungkan langsung dalam MCF untuk meminimalkan jejak, memaksimalkan kepadatan, dan meminimalkan biaya. Namun, MCF yang ada untuk jaringan jarak jauh terestrial memiliki kepadatan inti yang jarang. Misalnya seperti pitch inti 35-50 m dan diameter kelongsong yang besar yang membatasi efisiensi spasial sistem SDM. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perbandingan, di mana pada bagian ini pertama-tama kami mengevaluasi manfaat transmisi dua arah dan membandingkan berbagai algoritma dalam hal perilaku jaringan atau subbagian VA dan waktu pelaksanaan, subbagian VB pada topologi spin left. Setelah mengidentifikasi algoritma yang paling menjanjikan, kami menggunakannya untuk menyelidiki perilaku jaringan, subbagian VC, dan kapasitas jaringan serta efisiensi spasial tautan, subbagian VD, untuk semua topologi. 4. Ada hasil penelitian. Yang pertama, ada perbandingan algoritma dalam hal perilaku jaringan angka. Angka 13 menunjukkan perbandingan antara pendekatan yang diusulkan dengan MCF dua arah, prioritas inti, dan pemisahan spektrum lunak dan algoritma perbandingan satu arah. Hasil diperoleh untuk MCF 7 inti dengan pitch inti 30 m pada topologi spin leaf yang ada di dalam gambar A 9A dengan rentang tautan 250 m. Dan ini ada gambar 9A yang dimaksud tadi. Kemudian yang B ada perbandingan algoritma dalam hal waktu eksekusi.
Angka 16 menunjukkan waktu komputasi untuk setiap algoritma dengan 20.000 permintaan. A2 A2T3 menunjukkan kinerja yang mirip dengan benchmark A1T1. A4 garis hitam berjalan lebih cepat dari benchmark untuk penggunaan jaringan yang sama, menunjukkan bagaimana membatasi pencarian pada bagian spektrum mempercepat hitungan. Sebaliknya, A3 membutuhkan waktu berjalan yang lebih lama karena membagi satu permintaan menjadi beberapa permintaan, meskipun A4 berjalan lebih cepat. A2T3 dipertimbangkan untuk kapasitas berikutnya dan evaluasi efisiensi spasial tautan karena menawarkan probabilitas pemblokiran terbaik sementara memiliki kompleks komputasi yang serupa dengan pendekatan benchmark. Ini ada gambar 17 persentase pemblokiran karena XT dengan MCF 7 core. Angka 17 menunjukkan perbandingan pemblokiran yang diinduksi XT dan nilai jangkauan transmisi yang diperoleh dari skema 2 arah dan perbandingan 1 arah dalam 3 topologi. 4 skala DCN diklasifikasikan berdasarkan jarak tautan seperti yang dinyatakan pada gambar 17 tadi. Jaringan intra-cluster 10 km tipe D, seperti terlihat pada gambar. Jarak link yang dapat dilalui oleh sinyal sebelum terjadi crosstalk blocking lebih panjang pada topologi spin leaf dibandingkan pada topologi Facebook dan topologi 3-tier FAT3 pada kedua arah searah garis putus-putus dan skenario dua arah garis padat. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pada topologi spin leaf hanya ada 2 hop antara setiap pasangan node. Sedangkan rata-rata jumlah hop di Facebook dan topologi 3-tier FAT3 sama dengan 3.6 dan 4.1. Dengan demikian, kinerja dari dua topologi 3 tingkat lebih baik ketika jarak jalur dipertimbangkan. Bagian di atas dengan jelas menunjukkan bahwa transmisi MCF 2 arah mampu secara drastis memperpanjang jarak transmisi yang bergantung pada XT di ketiga topologi. Dalam topologi spin leaf, pendekatan 2 arah memungkinkan transmisi lebih dari 1000 meter dengan pemblokiran 10% karena XT untuk SI MCF 7 inti. Sementara nilainya dikurangi menjadi 500 meter dengan algoritma benchmark, menghasilkan 100% meningkatkan jangkauan transmisi. Pada topologi Facebook dan 3-tier FAT3, peningkatan ini mencapai sekitar 320% dan 350%. Ini menunjukkan bahwa transmisi dua arah memiliki dampak yang lebih besar pada topologi multi-tier. Namun, seperti yang dapat dilihat pada gambar 17 tadi, penggunaan dua arah dalam SIMCF hanya dapat memungkinkan realisasi tipe pusat data A dan B tanpa pemblokiran apapun yang disebabkan oleh XT. Dengan mempertimbangkan topologi spin leaf. Namun demikian, dengan menggunakan TAMCF 2 arah, jarak transmisi dapat diperpanjang lebih lanjut. Misalkan, perpanjangan jarak 300% untuk topologi spin leaf yang memungkinkan realisasi pusat data tipe C. Lalu yang D, ada perbandingan kapasitas jaringan dan efisiensi spasial tautan. Angka 19 dan 20 memberikan perbandingan keseluruhan kapasitas jaringan maksimum dan efisiensi spasial tautan untuk 3 topologi menggunakan berbagai serat dengan berbagai jenis permintaan dan teknik multiplexing. Seperti yang dirangkum dalam tabel 5. Kapasitas jaringan adalah jumlah kapasitas yang digunakan pada setiap tautan oleh semua permintaan yang diterima dengan probabilitas pemblokiran 10%. Untuk skema SDM, hanya permintaan tipe 2 yang dapat digunakan. Karena kami hanya mempertimbangkan satu saluran per inti. Skema ini dipelajari untuk membuktikan bahwa SDM berbasis MCF dapat memberikan manfaat di DCN dibandingkan WDM berbasis SMF, yang merupakan dasar untuk investigasi skema SDM WDM. Topologi Facebook dapat mencapai kapasitas tertinggi dan efisiensi spasial tautan di antara semua topologi karena memiliki lebih banyak tautan yang terhubung ke setiap simpul akhir daripada dua topologi lainnya. Topologi spin leaf dan topologi 3-tier FAT3 keduanya memiliki 3 tautan yang terhubung ke setiap simpul akhir dan melakukan hal yang sama. Nah, di sini ada tabelnya yang tadi. Yang kelima ada kelebihan. Yang pertama ada meminimalkan jejak, memaksimalkan kepadatan, yang terakhir ada meminimalkan biaya.
Lalu kekurangannya, MCF yang ada untuk jaringan jarak jauh terestrial memiliki kepadatan inti yang jarang. Misalkan pitch inti 35-50 m dan diameter kelongsong yang besar yang membatasi efisiensi spasial sistem SDM. Kesimpulannya, dalam jurnal ini kami mengusulkan solusi jaringan pusat data dua arah menggunakan MCF tunggal untuk pengurangan crosstalk antara inti yang berdekatan. Kami secara matematis menurunkan formulasi crosstalk tergantung pada panjang gelombang baru untuk MCF homogen, termasuk SI-MCF dan TA-MCF. Yang untuk pertama kalinya mempertimbangkan dua arah dan seragam pitch antara inti yang berdekatan, MCF heksagonal. Model turunan didasarkan pada beberapa hasil analisis yang terbukti secara eksperimental untuk sistem MCF. Memvalidasi penerapan pada sistem jaringan SDM yang sebenarnya, peta prioritas inti dua arah dan dua algoritma memisahkan spektrum, yaitu keras dan lunak, diperkenalkan untuk meningkatkan kinerja DCN yang diperiksa secara menyeluruh dalam hal probabilitas pemblokiran, pemanfaatan jaringan, kapasitas jaringan, dan efisiensi spasial tautan. Beberapa SI-MCF dan TA-MCF yang homogen diselidiki untuk 3 topologi yang berbeda dengan tujuan untuk memaksimalkan kapasitas dan efisiensi spasial dan menemukan kecocokan terbaik antara jenis serat dan lingkungan pusat data. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model dua arah mampu memperluas jangkauan transmisi MCF yaitu 100%, 320%, dan peningkatan 350% pada jangkauan transmisi dengan pemblokiran yang disebabkan oleh XT 10% dibandingkan dengan benchmark unidireksional di topologi spinleaf, Facebook, dan three-tier fat tree di bawah kondisi yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.